Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan mereview lagi satu movie Kamen Rider, yaitu movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Chouden Oden Decade Neo Generation The Movie The Onigashima Warship. Jadi video ini akan banyak sekali mengandung spoiler, dan buat yang nggak mau kena spoiler boleh skip aja video ini, dan yang nggak apa-apa kita langsung aja ke videonya ya. Kita jelasin dulu tentang movie ini. Movie ini adalah film crossover superhero Jepang antara Kamen Rider Den-O dan Kamen Rider Decade, dan film pertama yang menjadi bagian dari seri Show Den-O. Dalam film ini, Tsukasa membantu kru dan liner dalam mengoreksi perubahan timeline. Nah, itu dia sedikit ringkasannya, jadi langsung aja kita ke review movie-nya. Oke, movie ini terjadi setelah episode ke-15 dari serial Kamen Rider Decade. Di bawah kesan bahwa mereka menyelamatkan dunia Den-O, Kadoya Tsukasa dan kawan-kawan memulai perjalanan mereka ke dunia Kabuto. Ketika mereka dihentikan oleh Sig yang memberikan mereka sebuah manuskrip yang mendetail. Penaklukan Oni yang legendaris dengan gambar Momotaros di atasnya saat ini terjadi. Taros secara misterius menghilang dari Den Liner saat mereka akan membantu Nogami Kotaro keluar dari ancaman nyata bagi dunia mereka. Sementara itu, pada tahun 1980, seorang anak laki-laki bernama Yu bertemu dengan Mimihiko, dan kemudian Yu dirasuki oleh Deneb yang membawanya pergi dari Gelneus, sebelum New Den-O tiba untuk menutupi pelariannya. Deneb kemudian membawa Yu ke Ryotaro, mengungkapkan bahwa Mimihiko adalah salah satu Oni legenda dan sedang mencari batu Trom yang dimiliki Yu. Melihat Yu enggan memberi mereka item itu, Ryotaro meninggalkannya sebuah tiket masuk dan liner jika dia berubah pikiran. Keesokan harinya, Yu kabur setelah mengetahui bahwa ayahnya ingin dia pergi bersamanya. Mengetahui dia diburu oleh Gelneus, Yu mencoba berlari lebih cepat dari monster itu dengan menaiki sepedanya, sebelum berhasil mencapai pasir waktu di mana Den Liner menunggunya. Setelah Yu memberi mereka batu Trom, Yu ingin tetap berada di kereta Dan Liner. Meskipun owner memperingatkan niat mereka untuk kembali ke masa lalu adalah untuk melawan Oni, Yu menolak untuk kembali. Setelah Yu diberitahu tentang efek distorsi waktu pada Ryotaro dan Yuto, yang pertama Ryotaro mundur menjadi seorang anak, sementara yang terakhir Yuto menghilang secara misterius. Dan Liner tiba di titik persimpangan di mana mereka bertemu dengan kepala stasiun yang mengungkapkan surat kabar tahun 1936 yang mendokumentasikan bahwa Urataros, Kintaros, dan Ryutaros menangkap sekelompok pencuri beras. Bepergian ke waktu itu, mereka menemukan Tsukasa yang menawarkan bantuannya. Kotaro enggan menerima bantuannya Tsukasa sampai akhirnya Tsukasa mengungkapkan bahwa gulungan yang dibawa Sig yang ternyata berisi Momotaros. Tiba di periode Muramochi,
geng Denliner tiba dan mengalahkan Gelnews, bertemu Toki dan bergabung dengannya atas permintaan desa. Begitu tiba di Onigashima, New Den-O dan penduduk desa membuat Gelnews lengah saat anak-anak menemukan Momotaros. Denep meminta Yu untuk membentuk kontrak dengannya setidaknya sampai Yuto kembali, untuk dapat membantu yang lain masuk. Den-O dan Denep bergabung saat Kuchihiko tiba dan mengambil bentuk Rider Goludora. Selama pertarungan, Toki menerima pukulan yang ditujukan untuk Yu sebelum Neo Den-O dikalahkan. Menggunakan Kotaro sebagai alat tawar-menawar, Goludora memberi mereka 1 hari untuk menerima tuntutannya untuk Tombstone dan Denliner. Keesokan harinya, setelah merencanakannya, geng Denliner menyerahkan Tombstone dan Denliner. Setelah Owner dan Naomi diusir, Kuchihiko membuang Kotaro saat ia memasuki Denliner untuk mencapai saudaranya dalam periode waktu yang sekarang. Namun, perjalanannya dipentaskan sebagai Owner yang diusir. Ternyata, Owner yang diusir adalah kepala stasiun yang menyamar sebagai Owner. Owner sebenarnya ternyata menarik jeda darurat karena semua orang telah mendirikan satu set besar yang dirancang agar terlihat seperti Tokyo modern. Setelah staf Denliner dan kepala stasiun memasuki kereta, dengan Kohana menjaga pintu, Den-O, Taros, dan New Den-O melawan Golodora dan Gelnews, dengan Toki menyediakan cadangan sampai dia terluka dalam pertempuran. Kemudian, bagian yang menjengkelkan pun terjadi. Dian muncul, lalu memanggil Kamen Rider Ouja, G3, dan Koukasas sebagai kartu liar dalam pertarungan, dan Kuchihiko memasang kembali batu drum Oni dengan Mimihiko mengaktifkan kapal perang iblis di masa sekarang dan menggunakannya untuk kembali ke masa lalu. Saudara-saudara Oni mampu mengalahkan mereka sampai Tsukasa dan Sig tiba. Memungkinkan Den-O untuk mengambil bentuk Wing, dan Momotaros mengambil alih tubuh Tsukasa untuk melawannya sebagai Decade. Taros lainnya melakukan hal yang sama dengan rider yang dipanggil Dien. Urataros menjadi G3, Kintaros menjadi Koukasas, dan Ryutaros menjadi Ouja. Sementara Denep memasuki Kotaro memungkinkan Kamen Rider New Den-O untuk mengambil bentuk Pega. Yu membantu Toki menembakkan panahnya. Yu berhasil mematahkan jangkar kapal perang iblis untuk memberi Kamen Rider waktu untuk menyiapkan cara mengakhiri pertarungan. Atas saran Decade, Ryotaro membentuk Kamen Rider Den-O Super Climax Form dengan Taros dan Sig. Nani? Nanda kono bira-bira? Teba yaro, omae ka? Utsukushii de arou, arigataku omou. Baka yaro, mittomo ne nda yo. Dete ke. Kashin domo, kurushiu nai. Kurushii nda yo. Cho Den-O dan Decade berhasil mengalahkan Oni bersaudara dengan formulir New Den-O Pega dan bantuan Teddy. Setelah Shilobara mengorbankan dirinya untuk melindungi saudaranya,
Segera setelah itu, Yu mengucapkan selamat tinggal pada Toki saat dia dinyatakan sebagai leluhurnya. Meskipun menawarkan sedikit jalan memutar sebelum mereka kembali ke masa kini, Yu menolaknya karena dia ingin kembali ke masanya. Setelah mereka berpisah, Deneb dijatuhkan kembali ke tahun 2009, di mana dia menemukan Yuto yang sedang menunggunya. Dan terungkap ternyata bahwa anak yang bernama Yu adalah Sakura Yuto saat masih kecil. Dan akhirnya mereka pun kembali ke Zero Liner. Dan cerita pun akhirnya selesai. Oke, jadi itu dia review tentang Movie Kamen Rider kali ini. Ya, movie ini itu dulu pernah tayang di Indosiar juga. Oke, jadi buat kalian yang pernah nonton movie-nya di Indosiar, coba dong kalian ceritakan tentang movie ini, bagaimana sih jalan ceritanya, baguskah atau bagaimana, coba kalian ceritakan di kolom komentar. Dan cukup itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.